Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 bekerja sama dalam mencapai tujuan ya. Masuk kepada pembelajaran ke-1. Kita langsung saja masuk kepada halamannya. Di sini sebelum kita membahas pembelajaran 1 isinya apa saja, kita masuk kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran 1. Jadi di sini nanti kita akan ya. Di sini maaf sebentar ya. Nah, di sini nanti kita diharapkan mampu menulis peristiwa. Menulis peristiwa langkah-langkahnya nanti kalian harus menjawab dulu pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah menjawab pertanyaan ini, nanti jawaban-jawaban pertanyaan ini dirangkai menjadi sebuah kalimat efektif dalam bentuk paragraf ya. Ceritanya tentang apa? Tentang semangat persatuan dan kesatuan ya. Saya hapus ini. Tentang semangat persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan. Nanti ceritanya telah jadi, kalau sudah jadi, kalian presentasikan. Presentasikan itu bisa kalian baca, bisa kalian ceritakan tanpa teks. Caranya bagaimana? Nanti kalian dari rumah silakan kalian baca hasil paragraf kalian yang telah jadi sambil divideokan ya. Kalian istilahnya menceritakan dalam bentuk video menggunakan kamera HP bisa juga hanya kalian wujudkan dalam rekaman suara juga boleh. Nanti pada kegiatan ketiga nanti kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan. Pengamatan tentang apa? Tentang ciri-ciri habitat hewan melalui diagram ya atau mind mapping yang nanti kita akan bahas bersama. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa sikap kompetensi yang dikembangkan pada pembelajaran ini. Nanti diharapkan kalian mampu mempraktekkan sikap peduli terhadap diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan lingkungan sekitar ya. Kemudian nanti kalian diharapkan mampu mempraktekkan sikap santun ya, santun terhadap orang tua, keluarga, maupun lingkungan dimanapun kalian berada. Dalam bab pengetahuan, seperti kita bahas pertama tadi, kita nanti diharapkan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, nah ini kapan dan bagaimana. Lalu diharapkan nanti kalian mengerti dan memahami cara membuat kalimat efektif. Yang ketiga nanti kalian diharapkan mampu mengerti berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan, lalu memahami ciri-ciri habitat hewan. Keterampilan yang kalian latih atau diharapkan kalian bisa setelah mempelajari pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian mampu membaca pemahaman, membaca sebuah teks, kemudian memahaminya. Membacanya dilakukan dalam hati, biasanya membaca pemahaman. Kemudian mampu mengkomunikasikan hasil yang bagaimana? Hasil di sini ya, hasil dari membaca, hasil dari menjawab, kemudian hasil dari menyaksikan atau mengamati ya. Jadi nanti di sini kalian diharapkan juga mengamati. Oke, pada pembelajaran 1 ini terdapat dimulai pada halaman 44. Kita akan baca sejenak di sini. Pembelajaran 1 subtema 2 tema 2 ya. Bekerja sama mencapai tujuan. Ini ada gambar pejuang menggunakan bambu runcing. Kita baca sebentar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan berbebas. Tapi kenyataannya Indonesia belum merdeka dan berbebas dari penindasan ya. Jadi masih ditindas dan masih dijajah. Itu intinya. Jadi ini setelah proklamasi ternyata Indonesia masih ada yang ingin mau menjajah. Nah, cerita tentang penjajahannya itu ada di sini, ada dalam teks ini. Jadi setelah proklamasi ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada sebuah perjuangan yang besar yang membutuhkan banyak pengorbanan baik jiwa, raga, tenaga maupun harta, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dimulai tahun
Agustus 1945 sampai 1950. Dari siapa? Dari pihak Belanda, karena pihak Belanda ingin menjajah kembali dan dibantu oleh Inggris. Gitu ya. Nanti perinciannya silakan dibaca di sini ya. Perinciannya dibaca. Sambil membaca, kita saksikan video ringkas ini. Materi kali ini adalah peristiwa pertempuran setelah proklamasi kemerdekaan. Pertama, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dan IKA berhasil mendarat di kota Medan. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.D. Kelly. Nah, katanya alasan mereka datang ke Indonesia adalah untuk membebaskan tahanan Belanda. Pada 13 Oktober 1945, terjadi peristiwa di hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak rencana Merah Putih. Akhirnya, hotel tersebut diserang oleh para pemuda sehingga menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut merupakan awal dari pertempuran Medan Area. Karena pemberontakan semakin meluas, pada 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan semua senjata kepada Sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran. Sekutu dan IKA berhasil mendesak para pejuang dan beberapa pemimpin seperti gubernur dan wali kota sehingga berhasil diusir keluar kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, diadakan pertempuran di Tebing Tinggi untuk membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat, yang tujuannya untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Kedua, pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Inggris yang dipimpin oleh Brigjen Bethel datang ke kota Semarang. Nah, tujuan mereka sama, untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu, Sekutu dibonceng oleh IKA menuju ke Magelang untuk membebaskan tawanan Belanda secara sepihak, sehingga terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan para pemuda. Pada tanggal 26 November 1945, pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dan terjadilah pertempuran di Desa Jambu yang dipimpin oleh Oni Sastrondiharjo. Pada tanggal 12 Desember 1945, serangan mulai dilancarkan di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, pertempuran tersebut berakhir pada tanggal 15 Desember 1945, di mana Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang. Ketiga, pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris datang ke Surabaya. Tentara Inggris ini di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Malabi dan Erlang Suryo, Gubernur Jawa Timur, membuat kesepakatan sebagai berikut. Pertama, Inggris berjanji bahwa tidak terdapat angkatan perang Belanda di antara tentara Inggris. Kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak. Ketiga, akan segera dibentuk biro kontrak. Dan keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Namun ternyata Inggris tidak menepati janjinya. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1945, semua pemuda di seluruh kota menyerang Inggris dan terjadilah pertempuran yang berlangsung sampai 31 Oktober 1945.
Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang dikendarai oleh Jenderal Malabi dibom dan Malabi tewas. Akibatnya, pasukan Inggris meminta bantuan Mayor Jenderal Mansfield untuk mengepung kota Surabaya. Dan pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar semua pemimpin Indonesia dan para pemuda di Surabaya untuk datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 untuk menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat. Nah, tapi ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Surabaya. Maka pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Keempat, Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, Bandung sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Nah, pada 21 November 1945, tentara sekutu memberikan ultimatum pertama, yang isinya agar kota Bandung bagian utara segera dikosongkan selambat-lambatnya pada 29 November 1945 dengan alasan keamanan. Namun, ultimatum tersebut lagi-lagi tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang kedua. Isinya agar semua rakyat dan para pejuang tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat, akhirnya pemerintah memerintahkan tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar sekutu dan berhasil. Nah, videonya sampai di sini dulu ya. Nanti silakan untuk kegiatan selanjutnya kalian itu mencari. Sebagian sudah saya tampakkan. Mencari apa? Mencari bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Tadi sebagian sudah saya tampilkan dalam video ini. Ini sebagian ya, baru sebagian. Nanti masih banyak ya. Jadi ini baru sebagian. Ini sebagian di sini. Nanti kalau belum jelas nanti silakan lihat lagi videonya. Nanti ini baru sebagian, nanti yang sebagian lain silakan kalian mencari sendiri. Supaya tidak terlalu panjang, kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya ya, halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci yang tadi dibahas pada video ya. Ini ada pertempuran Surabaya, silakan kalian baca, ini dibaca. Nah, sambil membaca dalam hati. Nah, sambil membaca dalam hati, nanti kita akan dengarkan sebuah video lagi. Nanti sebelumnya kita bahas secara singkat bahwa pertempuran Surabaya dimulai tanggal 25 Oktober 1945. Sebabnya adalah karena tewasnya Jenderal Malabi. Tanggal berlangsungnya pertama itu adalah tanggal 27 sampai 30 Oktober. Jadi ini kontak senjata itu tembak-tembakan, combating terjadi 3-4 hari ya, 27, 28, 29, 30. Ini kontak senjata antara para pemuda dan pasukan Inggris. Dan pada waktu itu pasukan Inggris berhasil dipukul mundur dan membuat beberapa tentara Inggris banyak yang meninggal. Di sini terutama yang meninggal adalah Jenderal Malabi tewas. Akibat tewasnya Jenderal Malabi, pasukan Inggris marah, kemudian mengeluarkan seruan atau ancaman. Inti ancamannya adalah untuk meminta rakyat menyerahkan diri dan mengangkat tangan, terutama menyerahkan senjatanya. Namun kenyataannya sampai tanggal 10 November 1945 tidak satupun rakyat Surabaya yang ada di sana itu menyerahkan diri, apalagi menyerahkan senjata, apalagi mengangkat tangan. Maka pada tanggal 10 November tersebut
Seluruh pasukan Inggris itu menggempur lewat darat, laut, dan udara ya. Digempurlah Surabaya oleh pasukan Inggris dengan kekuatan penuh. Banyak sekali yang gugur dalam peristiwa itu, sehingga karena banyaknya pahlawan yang gugur membela kemerdekaan, hari itu dikisahkan sebagai hari pahlawan, atau untuk mengenang banyaknya para pejuang yang gugur waktu itu, maka diperingatilah hari tersebut sebagai hari pahlawan. Berikut ini kita tampakkan bagaimana Bung Tomo menyemangati para pejuang pada tanggal 10 November. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan
Itulah yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percaya. Ya, baik, tadi kita sudah membaca bagian ini dan kita juga sudah menyaksikan sebuah pidato Bung Tomo yang waktu itu menyemangati rakyat Surabaya untuk mempertahankan kota Surabaya dari tentara Inggris. Jadi nanti di sini memang kalian diharapkan itu, maaf, saya balik ke depan. Diharapkan nanti itu kalian, jadi nanti setelah membaca teks kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Tadi ada teks, ada video juga, jadi nanti kita sudah tambah video ya tadi ya, video singkat tentang pidato tentang seorang panglima perang ya, panglima perang pada pertempuran Surabaya. Jadi nanti di sini pada diagram ini kalian diharapkan mampu menjawab apa itu pertempuran Surabaya, mengapa terjadi pertempuran Surabaya, siapa yang bertempur dalam pertempuran Surabaya, bagaimana berlangsungnya pertempuran Surabaya, kapan terjadinya pertempuran Surabaya, dan di mana pertempuran Surabaya terjadi. Adapun di sini diskusikan peta pikiranmu secara berpasangan lah. Ini kalian bisa, karena sekarang pembelajarannya daring, kalian bisa diskusikan lewat chat ya, chatting silakan, atau bisa lewat chatting WA dengan temannya ya, bisa berpasangan silakan. Nanti hasil ini nanti didiskusikan tentang jawaban apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kalau penjelasannya belum jelas nanti bisa diulang lagi videonya ya. Setelah itu nanti kalian susun jawaban-jawaban pertanyaan ini. Yang pertamanya dalam bentuk mind mapping, di sini disusun menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif ya. Kita lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Ya, kita lanjutkan pada halaman di sini 46. Di sini ada sebuah materi baru, yaitu kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat. Jadi mind mapping atau peta pikiran yang kamu buat menjadi sebuah tulisan. Jadi di sini saya perbesar saja di sini ya. Jadi di sini kalian diminta jadi diminta mengisi peta pikiran, yang pertanyaan apa, bagaimana, sampai mengapa di situ. Setelah selesai kalian buat tulisan baru menggunakan kata-katamu sendiri. Tulisan itu menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, yaitu kita akan bahas pembahasan kalimat efektif ya. Jadi kalimat efektif itu pertama kalimat yang memiliki unsur pokok penting. Jadi punya subjek, punya predikat. Contoh satu ini perhatikan. Predikat itu adalah pelaku ya. Subjek. Subjek itu adalah pelaku. Jadi subjek saya tulis di sini, subjek sama dengan pelaku. Nah, predikat itu apa yang dikerjakan. Predikat itu pekerjaannya. Contoh Tadi ada, kita lihat Bung Tomo berpidato, maka Sutomo ini adalah pelakunya, pekerjaannya berpidato. Maka Sutomo di sini adalah subjek, berpidato itu predikat. Nah, objek itu adalah apa yang dikenai pekerjaan. Contoh ini, Sutomo ini adalah pelakunya, subjeknya. Membaca yang dikerjakan itu predikat, yang dikenai membaca atau yang dibaca itu adalah objeknya ini, objek. Berarti objeknya adalah berpidato. Sedangkan di lapangan ini keterangan tempat. Itu pembahasan yang pertama. Jadi minimal harus ada subjek, harus ada predikat. Jadi tidak boleh kalian membuat kalimat maju
di lapangan. Nah, misalnya maju di lapangan. Boleh tidak kalimat seperti itu? Tidak boleh ya, tidak efektif. Maju di medan ya, medan perang. Nah, maju bukan di ya, ke ya. Saya misalkan pakai ke di sini. Maju ke medan perang. Ini maju ini adalah pekerjaan ya, pekerjaan ini berarti predikat. Ke medan perang di sini adalah keterangan tempat. Jadi hanya P dan K. Ya, ini belum boleh. Karena apa? Karena unsur kalimat efektif itu harus ada subjek, harus ada predikat. Ini sudah tidak ada subjeknya, langsung tiba-tiba predikat. Maka kalimat ini tidak dikatakan efektif. Atau misalnya kalimatnya seperti ini. Jatuh di jembatan. Nah, jembatan. Kalimat ini pekerjaannya berarti predikat, ini keterangan tempat. Nah, keterangan tempat. Ini tidak ada subjeknya, maka kalimat ini dinamakan bukan kalimat efektif atau tidak efektif karena tidak memiliki unsur subjek. Kalau Udin jatuh, nah Udin jatuh, ini efektif atau bukan? Sudah efektif karena sudah ada subjek dan ada predikat. Minimal paling sedikit ketika membuat kalimat efektif itu harus ada subjek, harus ada predikat. Karena di sini nanti kalian diharapkan mampu untuk mengenali ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Jadi kalian mampu mengenali, setelah mengenali kalian diharapkan mampu membuat ya, mampu membuat kalimat efektif. Selanjutnya menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, struktur bahasa yang tepat maksudnya itu adalah unsurnya begini ya. Unsurnya itu berurutan. Struktur bahasa yang tepat itu unsurnya berurutan. Jadi subjek dulu, baru predikat dulu, atau keterangan di depan boleh. Unsurnya boleh keterangan, subjek, predikat, objek. Boleh juga subjek, predikat, objek. Nah, keterangannya di belakang. Jangan membuat kalimat seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Menembak. Nah, menembak. Kurang ya contohnya ya. Saya hapus tulisannya agak kurang jelas. Saya jelas. Menembak misalnya. Menembak Joko Burung. Nah, menembak Joko Burung ini apa maknanya? Maksudnya Joko menembak burung. Nah, ini kan susunannya subjek, predikatnya di depan, objeknya di belakang. Nah, ini namanya tidak tepat struktur bahasanya ya. Predikat jangan diletakkan di depan, tapi predikat letakkanlah setelah subjek. Nah, objek diletakkan setelah predikat. Ini tidak tepat karena jadi kacau atau rancu. Jadi ini boleh disusun, ini pertama Joko, ini kedua menembak burung. Jadi susunannya itu yang rapi. Subjek dulu, baru predikat, objek. Keterangan boleh di depan. Contohnya misalnya kita tambah keterangan di depan ini. Pada sore hari Joko menembak burung. Jadi keterangan waktu boleh seperti itu. Atau keterangannya kita letakkan di belakang. Joko menembak burung pada sore hari, itu boleh. Itu ya. Yang penting urutan SPO-nya ini ya, urutan subjek, predikat, objeknya diperhatikan. Adapun keterangan boleh diletakkan di depan, boleh juga diletakkan di belakang. Saya hapus ya. Nanti kalau kurang jelas silakan diulang videonya. Ini untuk memperjelas. Kita akan lanjutkan ciri yang ketiga, menggunakan kaidah ejaan baku. Contoh perhatikan ini. Nah, ini ya. Contoh yang ketiga. Oh, ini sebelum dibahas ya. Nah. Banyak hadirin mendengar pidato. Ini banyak hadirin mendengar pidato efektif tidak ya? Tidak ya. Karena apa? Karena ejaannya tidak baku. Kalau hadirin itu sudah menyatakan banyak. Kalau ditambah banyak menjadi mubazir kalimatnya. Jadi ini cukup kita hapus. Jadi menjadi hadirin mendengar pidato cukup. Banyak sekali tentara menembak. Lah ini keterangan sekali ini tidak diperlukan karena tidak menghemat kalimat. Cukup banyak tentara menembak. Jadi ini
termasuk dalam struktur bahasa yang tepat seperti itu. Jadi selain susunan S, PO-nya harus berurutan, kalian juga harus memperhatikan kata-kata yang tidak perlu silakan buang saja ya. Kalau dibuang tidak menyebabkan artinya berubah, maka kata itu disebut kata tidak perlu. Tapi kalau misalnya yang dibuang banyaknya, sekalinya tidak dibuang, sekali tentara menembak, kan kacau ya, jadi hilang maknanya, maka banyaknya tidak boleh dibuang ya. Buanglah kata-kata yang dirasa tidak diperlukan dan tidak merubah arti. Kemudian bagian ejaan baku. Ejaan baku itu adalah tulisan yang ada pada kamus. Contoh, di sini ada tulisan pestol. Pestol ini tidak baku ya, tidak baku itu tidak resmi. Bahasanya bahasa lisan. Yang baku, yang resmi bahasa tulisan sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pistol. Jadi pergunakan kata-kata yang baku. Prajurit mengangkat pistol. Nah, kemudian ini ada kata kemerdekaan. Nah, kemer, dari ini tidak baku, yang baku adalah kemerdekaan. Ini tidak baku, ini baku. Jadi carilah sebuah kata untuk menulis tulisan kamu nanti, tulisan tentang tadi pertempuran Surabaya yang kalian diminta menulis ulang dari mind mapping yang telah kalian buat, itu menggunakan kata-kata yang resmi, kata-kata yang ada dalam Kamus Bahasa Indonesia sudah dinyatakan sebagai ejaan yang baku. Jangan menggunakan kata-kata bahasa gaul atau bahasa yang untuk percakapan antar orang yang dari daerah ke daerah lain itu berbeda-beda. Kalau misalnya contohnya gitu, gitu, ini gitu, gitu tidak baku ya, tidak baku. Ini gitu ya, nah itu tidak baku. Bakunya adalah begitu. Nah itu seperti itu contohnya ya. Selanjutnya yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi pergunakan kata, contohnya diksi yang tepat tadi seperti ini, diksi aturan pilihan kata. Nanti yang tidak dibutuhkan silakan kata-katanya dibuang saja. Nah, diharapkan nanti kalian setelah membaca teks itu teks yang tadi, teks pertempuran Surabaya dan teks pada halaman awal yaitu teks tentang perjuangan, kalian mengambil informasi. Lalu kalian juga nanti diharapkan mencari sumber lain tentang pertempuran perjuangan kemerdekaan. Silakan bisa cari di internet, di buku, atau di manapun yang kalian rasa kalian punya sumbernya ya. Jadi bisa mencari, biasanya di YouTube atau di internet itu banyak. Tentang usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan. Lalu kalian buat peta pikiran seperti pertempuran Surabaya tadi. Setelah dibuat kalian nanti sama kalian mempresentasikan ya, seperti kita bahas di awal pada awal pembelajaran, kalian diharapkan nanti menceritakan ulang, minimal kalian menceritakan ulang itu pertempuran Surabaya tadi yang sudah kita putarkan videonya juga ya. Nanti tulisannya ditaruh di sini, Nanti kalau ini kurang lebar ya, tentu kurang lebar ya, dipindah di buku ya. Di buku tulis sini, di buku tulis kalian, silakan dipindah di buku tulis kalian. Nanti tulisannya semampu kalian, paling sedikit itu 8 sampai 10 kalimat, syukur-syukur bisa sampai 10 kalimat ya. Lanjutnya kita akan bahas selanjutnya ini. Jangan lupa ya dibuat videonya tentang penjelasannya, nanti silakan direkam. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Seperti kita ketahui tadi di halaman awal, kita sudah setelkan video terjadi pertempuran dan perjuangan di mana-mana. Sangat diperlukan kerjasama persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Diminta kalian membaca kembali teks pertempuran Surabaya, jawab pertanyaan berikut. Nah ini pertanyaannya silakan dibaca, nanti dijawab. Diskusikan jawaban temanmu secara berkelompok ini silakan kalian bisa saling diskusi, chat lewat WA boleh.
Nanti silakan kalian berdiskusi ya dengan teman kalian. Oke, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, di sini ada kalian masih banyak perjuangan lain yang perlu kalian ketahui. Ini sudah dibahas tapi ini dituliskan lagi. Ini dibahas tadi di halaman awal ya, pertempuran Ambarawa. Nanti keterangan video lebih lanjutnya silakan kalian putar yang ada pada halaman awal. Pertempuran medan area juga sudah, Bandung Lautan Api peristiwanya bagaimana, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 ini belum kita sebutkan. Silakan kalian cari informasinya sendiri, bisa lewat ini, bisa lewat YouTube atau cari di buku paket, buku paket yang telah dibagi itu dicari di situ, atau bisa mencari lewat e-books, nanti bisa minta e-books IPS yang KTSP ya, e-book IPS KTSP nanti bisa saya kasih yang KTSP tentang agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi nanti ini kita bagi ya. Nomor absen kita punya siswanya 23, siswanya 3 siswanya ya. Ini kita bagi 5, nanti nomor absen 1 sampai 5 ini mengerjakan mencari informasi tentang, mencarinya boleh di YouTube, boleh di internet. Nah, di sini internet. Boleh juga di buku IPS, boleh juga nanti lihat lagi video di awal itu sebagian sudah ada. Nanti tapi kelengkapannya silakan cari lagi ya. Di buku e-book IPS kelas 6 bisa. Ini nomor absen 1, sampai 5. Ini silakan mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa. Sajikan dalam bentuk peta pikiran yang seperti tadi. Nah, seperti tadi yang di awal. Yang mana? Nah, kita ulang gambarnya ya. Nah, peta pikiran yang mana? Yang ini ya. Sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, sajikan dalam bentuk seperti ini. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Apa, mengapa. Nah, ini bisa kita tulis AMS atau kita lanjutkan ya. Seperti itu ya, nanti disajikan dalam bentuk peta pikiran seperti itu, min mapping seperti itu. Kemudian nomor 6 sampai nomor 10 ini mengerjakan yang kelompok 2, masuk kelompok 2. Pertempuran medan area, silakan dibuat peta pikirannya. Nomor 11 sampai nomor 15 absennya ini mengerjakan untuk Bandung Lautan Api. Nomor 16 sampai, nah ini sisanya sampai berapa ya? 19 ya. 19 ini kelompok 4, silakan cari informasi tentang agresi militer Belanda 1. Nanti disajikan dalam bentuk peta pikiran seperti yang tadi pertempuran Ambarawa. Nomor 20 sampai nomor 23 ini silakan dicari agresi militer Belanda 2 ya, dalam bentuk peta pikiran ya. Nanti silakan dibuat masing-masing bentuk peta pikirannya. Boleh setiap anak buat sendiri-sendiri dulu, lah nanti saling dikonsultasikan antar jawabannya saling dikonsultasikan antar anggota satu kelompok. Lah kalau sudah jadi nanti silakan satu kelompok gambarnya sama. Lah nanti dipoto ya, dipoto terus kalian bisa presentasikan lagi menggunakan video. Nah, kita akan lanjutkan ke sini. Ini sudah kita jelaskan. Kita baca sebentar ini. Ini tugas mempresentasikan tadi menggunakan video. Cukup salah satu dari anggota kelompok yang mempresentasikan ya. Kita baca dulu ini. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai strategi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ya. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Halaman ini hanya seperti itu. Saya ulang lagi. Nanti ini sudah dibagi anak yang berjumlah 23. Ini dibagi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok membuat
peta pikiran dari materi yang ada di bawah yang ditugaskan. Langkahnya saya perjelas langkahnya supaya tidak bingung. Saya perjelas langkahnya ya. Saya hapus dulu ini. Langkahnya, urutan langkahnya supaya tidak bingung saya perjelas. Pertama, silakan cari informasi ya, cari informasi. Nanti setelah cari informasi ini sendiri-sendiri atau kelompok? Boleh individu, boleh kelompok boleh. Lalu kalian buat min mapping atau peta pikiran ya, nama lainnya peta pikiran. Lalu peta pikiran ini masing-masing anak buat, setelah itu didiskusikan dalam kelompok. Nah, diskusi kelompok ini boleh menggunakan chat WA nanti ya. Diskusi kelompok, setelah itu menghasilkan satu peta pikiran kelompok. Nah, peta pikiran kelompok nanti kelompok ini tulisannya kurang bagus ya, maaf ya. Ini peta pikiran jadi ini per kelompok cukup satu saja lah. Nanti silakan satu orang mempresentasikan. Nah, nanti bila kurang jelas silakan ini diulang lagi ya, videonya diputar ulang. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, di sini setelah belajar tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, saya perjelas maksudnya menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal ini adalah disebut dengan habitat ya. Jadi di sini kalian diminta untuk melakukan pengamatan dari berbagai sumber, bisa sumber langsung alam sekitar ataupun video, bisa juga buku kalian juga. Nah, tentang apa? Tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Ciri-ciri khusus hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Misalnya, ciri-ciri hewan yang tinggal di air, itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri hewan yang tinggal di gurun, itu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan yang tinggal di lautan, ciri-cirinya bagaimana? Nah, itu ya. Tuh, nanti diminta kalian untuk memahami apa yang dimaksud dengan ciri-ciri hewan, tanda-tanda di situ. Nanti apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, nanti kalian ini ditanya, silakan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Ini bisa lewat WA nanti, lewat WA. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Nah, ciri-ciri hewan tersebut, misalnya ciri-ciri bebek apa saja? Ciri-ciri tempat tinggal, ciri-ciri tempat tinggal itu karakteristik tempat tinggalnya. Kalau air ya tentunya misalnya air ya. Diskusikan jawabanmu, lalu masukkan dalam diagram peta pikiran berikut. Nah, ini nanti ciri-ciri hewan, ciri-ciri ayam bagaimana? Ayam habitatnya atau tempat tinggal ayam, ciri-cirinya bagaimana? Bebek ciri-cirinya bagaimana? Tempat tinggal bebek ciri-cirinya bagaimana? Kemudian cicak ciri-cirinya bagaimana? Tempat tinggal cicak ciri-cirinya bagaimana? Ini ada ikan. Ciri-ciri ikan bagaimana, kemudian ciri-ciri habitat ikan atau tempat tinggal bagaimana, ikan bagaimana. Sebelum kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, saya akan putarkan sebuah video. Ini perhatikan. The first Europeans who settled along the rivers of eastern Australia about 200 years ago. Saya perhatikan di sini, kita lanjutkan. Nah, itu ya. Ini hewannya. Namanya hewannya ini adalah platypus. Lihat itu hewannya. Ciri-cirinya diamati. Ciri-ciri platypus. Habitatnya di air ini ya. Ini ternyata moncongnya atau mulutnya seperti mulut bebek. Lebar ya. Bermulut lebar ini. Hewannya bermulut lebar. Ini seperti bebek. Kakinya ini, lihat ini, kakinya berselaput.
Ekornya di sini seperti dayung, ya. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Habitatnya, ciri-cirinya di air tawar, ya. Ciri-ciri habitatnya air, airnya tapi air tawar. Air tawar itu bukan air asin. Nah, ini perhatikan ini. Moncongnya seperti moncong bebek. The platypus and two other animals were placed in a special group of mammals because they all laid eggs. Perhatikan dia berenang. Maaf, kita kembali lagi ya. The first Europeans who settled along the rivers of eastern Australia about 200 Tadi years kita mulai ago dari awal ya. noticed many beaver-like animals, giraffes, elephants, beavers. Nah, saya ulang lagi ini. Nah, itu After kita many years of doubt and argument, lihat di situ. the question was finally settled in 1884. The platypus and two other animals were placed in a special Nah, ini. group of mammals because they all Ini laid hewannya eggs. platypus. Perhatikan kakinya berselaput, mulutnya berbentuk sudu, artinya lebar dan tipis. Ya, berbentuk sudu, lebar dan tipis ya. Ini ada bulu-bulunya, Classified a world of tubuhnya berbulu. Ini ada bulu-bulunya itu. into three main orders or Dia juga bisa hidup di darat juga. Ini kan di darat ya. Dia berjalan di darat. on the method of reproduction. The largest and most successful group includes nearly all living mammals. They're called placental because they nurture the fetus in the womb by means of a Nah, ini placenta. namanya platypus ya. In this group, we find animals like cat, Saya kira cukup videonya ya. Ini nanti silakan. Ini platypus, perbedaan panjangnya. Ini bentuknya. Kita akan tulis ya. Misalnya hewannya, ini platypus. Saya tulis contoh saya untuk mencontohkan ini maksudnya. Platypus. Platypus. Ciri-cirinya misalnya mulut berbentuk sudu, berbentuk sudu. Ini ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan. Sudu ini bagaimana? Ini sudu ya. Ini sudu. Sudu itu lebar dan tipis, berbentuk sudu. Kemudian dia ekor. Nah, ekor berbentuk dayung. Ekor berbentuk dayung. Nah, saya hapus dulu ya, tulisannya kurang bagus ya. Maaf. Di sini ekor berbentuk dayung. Berbentuk dayung ya, ekornya berbentuk dayung. Ini ekornya kan bentuknya dayung. Nah, terus kemudian kaki berselaput. Kaki berselaput. Kaki berselaput ini ada selaput renangnya. Kakinya kan seperti kita lihat tadi. Kakinya berselaput. Kemudian dia bertelur dan beranak. Ini tadi kita belum lihat videonya bagaimana dia bertelur dan beranak. Tidak saya tampilkan karena nanti ini panjang sekali. Cuman ini kita potong saja ya. Ini ciri-cirinya contohnya disebutkan seperti itu. Untuk membuat ciri-ciri hewan itu kita amati perbagian dari mulai mulut, leher, kaki gitu ya. Semuanya begitu kita amati. Matanya ini matanya kecil ya. Boleh ditulis di sini matanya kecil. Ciri-ciri habitat, ciri habitat platypus itu ciri-ciri tempat tinggal. Misalnya ciri habitat. Ini habitat platypus ya. Habitat platypus tadi adalah air tawar. Kadang juga ada daratnya, darat. Air tawar itu air asin. Air tawar, air yang tidak asin.
Air tawar itu air tidak asin. Yang asin itu air laut, ya. Air laut. Jadi tempat tinggal platypus itu di air tawar. Bisa di sungai, bisa juga di danau. Tapi kalau danau terlalu luas, lebih sering dia ada di sungai ya, tempat tinggal platypus. Dan dia sungainya biasanya banyak daunnya ya, banyak daun atau ranting di sekitarnya. Banyak daun atau ranting di sekitar sungai tersebut karena dia sering naik ke darat. Itu ciri-ciri habitat seperti itu. Bisa kalian sebutkan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau masih bingung silakan videonya diulang lagi karena nanti kalau saya ulang lagi penjelasannya terlalu panjang, cukup kalian ulang videonya. Nah, ini nanti kalian jawab pertanyaan ini, apakah hubungan antara ciri-ciri hewan dengan ciri-ciri habitatnya? Apa terdapat hubungan? Ini nanti kalian jawab di sini. Ini nanti di buku ya, di buku tulis. Nah, kita baca selanjutnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan. Segala keunikan dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh satu hewan ke hewan lainnya, itu tidak dimiliki biasanya karena memiliki keunikan tersendiri dan memiliki keistimewaan sendiri. Ciri khusus hewan itu, ciri khusus itu artinya ciri yang hanya dimiliki oleh hewan itu. Contohnya tadi platypus ekornya berbentuk dayung. Nah, itu kan tidak ada yang sama dengan platypus. Kalau mulutnya berbentuk sudu mungkin masih sama dengan bebek ya, sama-sama berbentuk sudu. Tadi ada bulu-bulu kecil mungkin ada yang sama, tapi kalau yang ekornya itu berbentuk dayung kan baru platypus saja itu ya. Dan misalnya kaki berselaput juga ciri khusus dari platypus. Ini ada tulisan lanjutnya, kita baca. Pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Jadi ciri khusus ini punya hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misal ikan memiliki insang. Ciri khusus ikan dia punya insang. Karena apa? Karena hidup di air. Kalau hidupnya di air, bernapasnya dengan hidung, ketilem ya, nanti tenggelam. Artinya nanti airnya masuk hidung, tidak bisa dikeluarkan. Maka perlu insang untuk mengeluarkan air ya. Setelah dia, saya gambar boleh tidak boleh ya? Saya gambar sebentar. Nah, ini ikan. Nah, insang itu di mana? Di sini insang. Ikan itu bernapasnya bagaimana sih? Air masuk ke sini lewat mulut. Nah, ini mulut. Lah nanti airnya itu tidak diminum oleh ikan ini ya. Kalau ikannya diminum airnya nanti ikannya kembung. Kalau diminum lalu dimasukkan perut kembung. Airnya masuk terus tapi nanti airnya keluar lagi lewat sini. Ini insang. Jadi airnya masuk tapi dikeluarkan lewat insang yang ada di sebelah sini. Nah, dikeluarkan lagi. Untuk apa ikannya mengambil air? Untuk mengambil oksigen dalam air. Jadi nanti oksigennya disaring di insang ini. Oksigennya disaring. Setelah disaring diambil oksigennya, dikeluarkan lagi airnya. Tidak diminum ya. Airnya tidak diminum, tapi dikeluarkan lagi lewat insang. Jadi dalam tubuh ikan sendiri tidak kembung oleh air. Itu ciri khusus insang. Dia menyaring udara, kemudian sebagai tempat lewatnya juga. Kemudian ada ciri khusus cicak, memiliki perekat pada kaki. Karena apa? Karena dia hidupnya di dinding untuk menempelkan tubuhnya. Kalau tidak ada perekatnya ya cicaknya jatuh. Bebek memiliki selaput pada kaki karena dia dipergunakan untuk berenang di air. Di sini silakan ini dibaca nanti ciri-ciri khususnya dan hal pentingnya ditulis ya. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Ini halaman 49 ya. Silakan dibaca bagian ini. Dibaca silakan. Kita akan lanjutkan pada halaman 49. Nah, kita lanjutkan di sini. Lah, di sini kalian diminta amati tiga hewan di sekitar lingkunganmu. Nah, nanti kalian silakan cari hewan yang bukan hewan tadi ya. Kita tadi sudah membahas ayam, sudah membahas cicak, sudah membahas ikan. Cari hewan lain
Kambing boleh, bisa. Kambing bisa. Sapi juga bisa. Yang penting ada di sekitarmu. Tikus bisa. Silakan cari 3 hewan. 1, 2, 3. Hewannya ditulis di sini. Nanti ciri-ciri khususnya. Hewan itu punya ciri khusus apa saja ditulis. Lalu ciri-ciri habitatnya juga ditulis. Ini di buku saja ya. Ini di buku tulis. Di buku tulis ini. Kemudian setelah itu 3 hewan ini yang dalam paragraf ini kamu rangkai menjadi sebuah kalimat dalam bentuk paragraf, lalu masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Masukkan sini. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Ini sudah memasuki halaman terakhir pada bagian ini, halaman 51. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Ini silakan dijawab dalam hati saja. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Nah, ini silakan juga dijawab dalam hati. Apa yang belum kamu pahami? Nah, ini bisa ditanyakan kalau ada yang belum paham, nanti bisa lewat chat kelasnya. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Nah, nanti tentu kalian harus belajar lagi. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Kerjasama dengan orang tua silakan kalian lakukan. Amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi itu, kenali ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya, seperti tugas pada halaman sebelumnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatannya. Jadi tulis dalam bentuk paragraf hasil pengamatannya. Misalnya kita mengamati ayam. Saya memiliki sebuah, misalnya deskripsinya begini. Hewan ayam misalnya, ayam. Saya bentuk cerita saja ya. Ayam memiliki paruh untuk memakan makanan yang berupa biji-bijian dan kadang juga berupa daging. Paruh ayam tidak begitu lancip, tapi paruh ayam berbentuk agak seperti ini ya paruhnya. Ini namanya apa ini? Tidak lancip, agak pendek ya. Paruh ayam agak pendek karena berguna untuk mengambil biji-bijian yang dimakan seperti beras dan sebagainya. Pada ujung paruh ayam itu agak melengkung sedikit karena dia pergunakan untuk menyobek makanan seperti kadang daging atau daun. Kemudian kaki ayam berbentuk cakar atau cakar karena dia pergunakan untuk mengais makanan yang berada di dalam tanah. Ayam memiliki 2 buah sayap, namun sayap ayam tidak bisa dipergunakan untuk terbang. Ayam jantan memiliki taji yang dia pergunakan untuk mempertahankan dirinya. Taji itu jalu ya. Taji itu jalu. Seperti itu. Itu boleh seperti itu deskripsinya. Itu deskripsi singkat ya. Kali ini saya kira cukup pertemuannya sampai di sini dulu. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.